Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari kelas non-reguler bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjawab soal tentang ilmu pendidikan semester 1. Jadi untuk pertanyaan pertama, sebutkan fungsi tujuan bagi pendidikan. Oke, pertama harus kita ketahui adalah apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Jadi singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. Dan kita berlanjut ke tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan, salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pengerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Sesuai dengan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Fungsi dari pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengembangkan kemampuan membentuk watak kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya, bangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan oleh keikutsertaan dalam berdemokrasi, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, jelaskan apa itu pendidikan menurut kodrati dan jabatan. Oke, jadi kita akan menjawabnya untuk pertanyaan nomor 2, yaitu pendidikan menurut kodrati. Pendidikan menurut kodrati yaitu orang tua pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wali. Untuk pendidikan menurut kodrati yaitu orang tua pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya. Selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya, orang tua adalah pendidikan pertama dan utama. Kedua, pendidikan menurut jabatan yaitu guru. Dosen pendidikan menurut jabatan adalah guru sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari 3 pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab orang tua diterima guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, serta diharapkan pula dari pribadi guru yang dapat memancarkan sikap-sikap yang normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua pada umumnya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah adalah sebagai berikut.
yaitu satu, ideologi semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan. Kedua, sosial ekonomi semakin tinggi, tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, sosial budaya masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Keempat, perkembangan iptek menuntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju. Kelima, psikologi konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai. Sekian untuk jawaban nomor 3. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 4. Jelaskan pengaruh sekolah terhadap masyarakat dan sebaliknya. Oke, jadi kita sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah jelaskan pengaruh sekolah terhadap masyarakat dan sebaliknya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengaruh sekolah. Oke, jadi pertama, pengaruh sekolah adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkatan kecerdasan masyarakat sedikit banyak dapat dikembangkan melalui berbagai program pendidikan di sekolah. Berkenan dengan pernyataan ini, secara historis tentang persekolahan selain menjadi isi dan arah dari program pendidikan di sekolah-sekolah membaca, menulis, dan berhitung serta pengetahuan umum merupakan pengetahuan dasar di dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu sudah sejak awal diberikan di bangku sekolah meskipun tentu saja memerlukan pengembangan lebih lanjut. Kedua, membawa bibit pembaruan bagi perkembangan masyarakat. Sampai saat ini, sistem pendidikan yang berjalan umumnya masih berperan sekedar sebagai sarana mengalihkan pengetahuan yang dianggap benar dan berlaku. Hal demikian memang banyak dikecam, mengingat bahwa bukan saja karena pengetahuan yang dianggap benar tersebut akan menjadi usang dengan diketemukannya pengetahuan yang lebih baru. Akan tetapi, terlebih karena hasil pendidikan sangat diharapkan dapat dipakai sebagai modal penting, melakukan dan menanggapi setiap modernisasi dan tantangan perkembangan zaman secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, sementara di satu pihak masalah-masalah atau tantangan kehidupan yang tidak ada henti-hentinya. Realitas ini mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran dan praktek-praktek yang baru yang bersifat inovatif, yang maksudnya adalah untuk kebaikan kehidupan di masyarakat, minimal memperbaiki sistem. Sekarang pengaruh masyarakat terhadap sekolah. 1. Terhadap orientasi dan tujuan pendidikan, bahwa suatu masyarakat dengan segala dinamikanya senantiasa membawa pengaruh terhadap orientasi dan tujuan pendidikan pada lembaga persekolahan. Ini adalah wajar dan bisa dimengerti karena sekolah merupakan lembaga yang dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Arah program pendidikan persekolahan biasanya tercermin di dalam kurikulum. Dalam kenyataannya selalu terjadi perubahan-perubahan di dalam suatu jangka waktu tertentu. Adanya perubahan-perubahan tersebut nampaknya tidak bisa dielakkan, sebab bagaimanapun pertumbuhan dan perkembangan memang memicukan orientasi-orientasi dan tujuan-tujuan baru. Munculnya orientasi dan tujuan baru yang berkembang di masyarakat, baik dilihat dari kacamata makro maupun mikro, sedikit banyak pasti akan diperhatikan oleh lembaga pendidikan sekolah. Kedua, terhadap proses pendidikan di sekolah. Yang dimaksud dengan hal ini bahwa pengaruh masyarakat di bidang sosial budaya dan partisipasinya dalam sesuatu yang jelas membawa pengaruh terhadap berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Dalam realitas sosial budaya, masyarakat seperti feodal demokratis punya mentalitas modern atau sebaliknya. Kesemuanya berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Bagaimanapun komponen-komponen manusiawi yang terdapat di sekolah juga hidup dan diwarnai oleh nilai-nilai sosial budaya di lingkungan masyarakatnya. Karena itulah, dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa sekolah merupakan miniatur dari masyarakat yang lebih luas di lingkungannya berada. Adapun pengaruh sosial budaya yang dimaksud biasanya tercermin di dalam proses belajar mengajar, baik yang menyangkut pola aktivitas pendidikan maupun anak didik di dalam proses pendidikan, misalnya pengembangan cara belajar siswa aktif atau CBSA sekarang. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai sini dulu dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.